Ya, boleh kita apresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini tetap merawat keberagaman dan kebinekaan. Memang urusan merawat keberagaman dan kebinekaan Indonesia yang kabarnya mulai mendapatkan ancaman serius, ternyata masih terus menjadi perhatian sebagian kelompok masyarakat, termasuk elit-elit partai politik dan juga para kadernya. Setelah perhatian publik kemudian tersedot dengan aksi 212, 2 hari berselang dari aksi tersebut, sebagian kelompok masyarakat dan juga partai politik menginisiasi sebuah parade kebudayaan bertajuk Aksi Kita Indonesia. Namun aksi ini juga pastinya tidak lepas dari kontroversi, kemudian pro kontra. Apa yang ingin disampaikan dalam aksi ini termasuk benarkah ini aksi tandingan atau benarkah juga keberagaman dan kebinekaan kita semakin terancam belakangan ini? Eskalasinya seperti apa? Kita akan bahas malam hari ini bersama Mas Jerry Sambuaga, salah seorang penggagas dari Parade Aksi Kita Indonesia yang juga merupakan Wakil Sekjen Partai Golkar. Selamat malam, selamat datang Bang Jerry. Kemudian ada Bang Mulyadi Tamsir, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Bang Mulyadi, terima kasih sudah datang. Dan Mas Radar Pancadahana yang tadi sudah memberikan perspektif budayanya. Singkat nanti kita akan gali lagi informasinya, seorang budayawan. Terima kasih Mas Radar sudah mau memberikan teaser tadi untuk kita. Oke, sebelum kita akan mulai dialog, saya akan tanya dulu ke Mas Jerry untuk mengkonfirmasi bukan pesannya apa yang ingin disampaikan dalam aksi atau parade kebudayaan kali ini, tapi yang ingin saya tanyakan ini menjadi pertanyaan publik luas, apakah ini aksi tandingan dari 212? Oke, baik ya. Jadi terima kasih tadi ya sudah diberitakan dan juga sudah ditanyakan. Jadi kami ingin memberikan penyampaian juga bahwa memang aksi tadi yang baru dilakukan 4/12 ini adalah aksi yang bertujuan untuk merawat kebinekaan, menunjukkan bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam elemen, suku, bangsa, agama, ras, dan antar budaya dan semuanya yang menjadi diversity, menjadi kekayaan kita ya. Dan aksi ini bukan merupakan tandingan ya. Aksi ini adalah aksi untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini plural, Indonesia ini adalah majemuk, Indonesia ini adalah beragam, dan memang banyak spontanitas ya dari masyarakat, berbagai macam kelompok, berbagai macam elemen ya, dari semuanya ya, datang dari penjuru Jakarta untuk datang ke Bundaran HI, ke Tamrin, ke Sudirman untuk sama-sama ingin menikmati, sama-sama ingin memperlihatkan bahwa rasa persaudaraan, persatuan, dan kebinekaan yang memang selama ini ingin terus dirawat dan ingin terus di-maintain begitu. Ya, saya pikir ini merupakan satu presiden yang baik untuk kita semua, melihat aksi yang damai, aksi yang penuh dengan spontanitas, aksi yang memang mengedepankan persatuan dan persaudaraan. Ini tidak ada mobilisasi dalam aksi ini? Ya, saya pikir memang antusiasme ya masyarakat, antusiasme kelompok, dan juga antusiasme dari berbagai macam elemen masyarakat ini terlihat di situ ya. Bahwa memang ada orang yang mengajak itu saya wajar saja karena itu adalah bentuk dari optimisme dan juga bentuk dari excited bahwa mereka ingin datang untuk sama-sama berkumpul bersama teman-teman, bersama saudara-saudara untuk bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan bangsa yang beragam. Tapi Bang Jerry, Anda mengatakan dan menolak anggapan bahwa ini adalah aksi tandingan dari aksi yang sama 212. Tapi kenapa dibuatnya 2 hari setelah aksi ini? Jadi kemudian kan publik Anda tidak bisa menahan persepsi publik bahwa ini ya aksi tandingan. Apalagi kalau kita lihat bahwa 212 kemarin salah satu tuntutannya selain berdoa bersama adalah menuntut proses kasus hukum kepada Ahok, dan kemudian hari ini kalau kita lihat secara kasat mata aksi parade kebudayaan hari ini juga tidak hanya dihadiri oleh masyarakat tapi juga partai-partai politik yang kebetulan nih Bang Jerry, kebetulan saja mungkin kebetulan atau tidak kebetulan adalah partai pendukung Ahok. Gimana Anda menjelaskan ini? Jadi kami melihat tadi itu memang kenapa tanggal 4/12 ya. Ya, itu kan ada banyak macam tanggal ya, kita lihat hari-hari yang memang kebetulan memang semua bisa. Pertama itu ya, kedua kesempatannya memang ada, dan ketiga memang kebetulan itulah hari libur kan ya. Jadi itu memungkinkan banyak juga masyarakat, keluarga, dan juga saudara-saudara yang memang ingin berpartisipasi dan juga ingin datang ya, tidak terhalangi oleh kegiatan-kegiatan lain ya. Dan memang banyak juga tidak hanya kelompok-kelompok budaya, tapi juga kelompok-kelompok macam-macam ya, dari mulai kelompok-kelompok yang mengedepankan atau tergabung dalam kelompok mengedepankan
etnisitas suku ya, dan juga keberagaman yang bahasa dan lain-lain, dan juga ada kelompok-kelompok profesi ya, dan saya pikir itu merupakan salah satu wujud dari keniscayaan bahwa memang tidak hanya satu elemen saja baru saja ini dibentuk ya, tapi juga dari yang lain. Oke, sebelum kita akan bicara mengenai substansi keberagaman, seberapa besar kemudian ancaman keberagaman ini kita rasakan sehingga kemudian teman-teman tergerak untuk membuat gerakan ini, saya meminta produser saya dulu untuk menampilkan pernyataan dari pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono dan juga Kapolda Metro Jaya terkait dengan parade atau aksi pada hari ini. Nah, hari ini saya memberikan apresiasi dalam konteks kegiatan merawat Indonesia, merawat Kebinekaan. Itu bagus dan sekaligus mendorong budaya-budaya daerah tampil. Ini bagus dan sangat kompak, ya luar biasa lah saya kira gitu. Penampilan mereka saya berikan apresiasi, cuma disayangkan satu poin karena saya menemukan bendera-bendera partai politik tertentu juga ikut berkibar ya di sana, dan ini sangat disayangkan ya. Dan saya sebagai pelaksana tugas gubernur sudah kemudian pagi-pagi saya cek ke sana dan mengerahkan kepada teman-teman terutama di tim sweeping dari panitia, saya ingatkan kembali untuk kemudian menanggalkan mereka dan mengganti bajunya menjadi kaos putih. Mereka sudah janji menyebarkan kaos putih, mencopot baju diganti kaos putih. Tidak, kemarin sudah saya sampaikan kepada penyelenggara, tapi ya buktinya mereka ada di sini. Silakan nanti menilai sendiri Panwas sama Bawaslu. Tapi yang jelas kan tidak ada kampanye di sini. Ya, kan ini kan tidak pemilu legislatif, kan tidak ada yang bicara juga. Tapi itu silakan nilai oleh Panwas Bawaslu. Yang jelas kan sudah sampaikan. Ya. Ternyata menimbulkan banyak polemik dan kontroversi, Bang Jerry. Anda bisa menanggapi ini terkait dengan maksudnya baik, tapi kemudian melanggar aturan tuh katanya Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 terkait dengan atribut-atribut partai politik. Iya, jadi saya menanggapi yang tadi Pak PLT Gubernur DKI ya, Pak Sony yang sampaikan apresiasi terhadap kegiatan tadi ya, bahwa merawat kebinekaan, keberagaman dan lain-lain. Tapi memang tadi disebutkan bahwa itu ada atribut partai politik. Ya, juga Pak Kapolda juga menyebutkan ada atribut juga ya, bendera-bendera partai politik. Ya, mungkin saya menanggapi seperti ini ya, itu mungkin reaksi atau spontanitas masyarakat ya, yang kebetulan juga ada juga dari partai politik yang memang ingin datang, ingin menunjukkan bahwa orang-orang partai politik ini beraneka ragam ya, orang-orang partai politik ini majemuk ya, tidak hanya satu parpol saja ya. Karena mereka kan juga bagian dari warga negara yang merupakan juga wujud dari kebinekaan dan juga wujud keberagaman dan juga kemajemukan ya, bahwa memang nanti kalau dilihat tadi seperti Pak Kapolda dan Pak Sony, Pak PLT Gub DKI ada ketentuan yang memang itu dilanggar ya, silakan dilihat dan pelajari. Tapi memang aksi ini tujuannya, motifnya dan juga pada awalnya juga kami mewanti-wanti juga kepada masyarakat yang ingin ikut gabung agar jangan menggunakan atribut parpol atau atribut pilkada atau atribut politik. Bang ya. Jerry saya lihat tadi pakai kaos kuning kayak di sini. Saya kebetulan pakai kaos putih waktu itu ya, jadi tidak merefleksikan salah satu parpol ya. Tapi kemudian ini kan secara sadar dilakukan dan terorganisir betul kalau kita lihat gambar yang ada di layar kaca kita sebelum saya ke Bang Mulyadi dan kemudian Bang Mas Radar. Anda bisa klarifikasi. Jadi begini, ini kan semacam apa ya, kemudian masyarakat bisa beropini ini sangat organisir dan memang didistribusikan dengan baik. Ya, gitu. saya pikir persepsi Tujuannya masyarakat apa, mungkin bisa beragam ya. Sekali lagi karena ini juga wujud keberagaman. Ya, memang adanya bendera parpol itu tidak dipungkiri, bisa dilihat di situ ya. Tetapi ada juga yang memang di bagian yang memang tidak ada bendera parpol sama sekali. Ya, memang mungkin kebetulan yang di shoot yang bagian ada parpolnya, bendera parpol. Tapi memang ini diakui kesalahan. Dan memang diakui mungkin ini adalah semangat ya, antusiasme masyarakat yang kebetulan juga adalah anggota parpol mungkin yang memang datang ingin, mungkin saking semangatnya, saking cintanya kepada beragaman, dia datang, dia bawa parpol. Jika ingin menunjukkan, oh ini parpolnya beragam. Ya mungkin ya, sekarang ini sudah terjadi seperti itu ya. Jadi mungkin yang terbaik dan paling bijaksana yang kami bisa katakan dan kita sampaikan adalah ya, kalau memang atau ada ketentuan-ketentuan yang mungkin dilanggar, seperti tadi Pak Surya Paloh ya sudah sampaikan kan di media ya, kita lihat saja mana yang memang ketentuan yang itu terlanggar atau mana ketentuan yang memang itu tidak sesuai ya, kita akan lihat, kita akan pelajari, kita akan tunggu juga responnya. Tetapi sekali lagi ini sebetulnya substansinya adalah bagaimana kita dari semua elemen masyarakat, dari semua, tidak hanya dari kelompok profesi, kelompok parpol, kelompok budaya dan kelompok lain-lain ingin datang, ingin sama-sama mengedepankan semangat keberagaman dan kemajemukan. Dan ini bukan tandingan dari aksi. Bukan sama sekali. Ini hanya rasa cinta kita kepada Indonesia, ingin merawat kebinekaan dan juga ingin menontonkan kepada publik bahwa kita semua bersaudara. Oke, Bang Mulyadi, saya hari ini melihat banyak bendera Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di parade aksi kali ini. Anda juga ikut rupanya? Atau bagaimana tanggapan Anda? Pertama, kita dari Himpunan Mahasiswa Islam
tidak ikut serta dan tidak terlibat dalam pelaksanaan aksi itu dan dalam proses yang berjalan. Nah, kalau misalnya ada teman-teman melihat ada bendera-bendera, ini yang masih kita analisis, kita selidikin, siapa sebenarnya ini yang membawa bendera ini? Apakah benar ada kader HMI atau kalau kita lihat, saya banyak dapat foto-foto, video-video yang beredar, itu kan seperti anak-anak SMA yang dimobilisasi untuk ikut di parade tersebut. Nah, kemudian bendera-bendera itu biasanya kalau cetakan kita, itu kalau PBHMI selalu ada PB Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI. Begitu juga dengan Batku dan cabang. Nah, sementara tadi bendera-bendera yang berkibar itu tidak ada penanggung jawabnya. Tidak jelas, dia hanya menyebutkan Himpunan Mahasiswa Islam, tidak tahu dari komisariat mana, cabang mana maupun Batku mana. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ada mobilisasi yang dilakukan, ada pencatutan terhadap terhadap simbol-simbol atribut organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Anda melihat aksi ini apa yang ingin dipertontonkan sebenarnya? Kalau menurut saya satu hal, sebenarnya kalau berbicara tentang kebinekaan, tentang kebudayaan, pertama apa yang dilakukan oleh umat muslim 2 hari yang lalu, ini mencerminkan sebuah kebinekaan. Kita hanya menuntut bagaimana proses hukum berjalan adil, tanpa ada diskriminasi kepada siapapun. Ini nilai-nilai bangsa Indonesia, nilai-nilai keadilan. Sementara hari ini kita jelas bahwa yang hadir kalau tadi disanggah, saya ada ketemu dengan salah satu orang yang dibawa oleh partai politik tertentu, dia dimobilisasi, bahkan ada instruksi dari partai yang bersangkutan untuk membawa orang. Ini datang dari daerah-daerah, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten. Ini diinstruksikan oleh partai tertentu dan saya melihat mereka menggunakan atribut partai. Jadi kalau dibantah bahwa ini adalah antusiasme warga masyarakat, saya berani mengatakan bahwa itu tidak benar. Ini ada upaya-upaya sistematis yang mengarahkan bahwa ini menunjukkan ini loh kekuatan partai politik, partai politik yang ada di situ. Bisa dibilang tandingan nggak sih dalam perspektif Anda nih? Dalam perspektif saya tandingan karena dengan hadirnya ini seolah-olah ingin menghilangkan opini tentang aksi 212 kemarin. Nanti Bang Jerry akan dijawab, tapi sebelumnya saya akan tanya ke Mas Radar dulu. Kalau kita melihat substansinya tadi, ya kita sama-sama setuju merawat keberagaman, merawat keindonesiaan. Tadi kalau kata Mas Radar tadi, ini peradaban maritim kita, peradaban pesisir kita memang sangat cinta dengan toleransi gitu. Apa yang ingin dipertontonkan dari aktivitas hari ini sih Mas Radar, tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita akan lanjutkan dialog yang menarik pada malam hari ini. Mas Radar, kalau kita melihat tadi, ini belum bicara substansi, tapi dari pro kontra, polemik, bumbu-bumbu, simbolistik, apa yang bisa Anda baca dari aksi yang mau dipertontonkan lah? Saya melihat rumah sakit. Dari kata-kata Anda sendiri kan, kita merawat kebinekaan, berarti ada yang sakit nih karena perlu dirawat. Jadi memang kebinekaan kita ini kayaknya emang lagi sakit. Kalau orang sakit itu nggak tahu sakit badannya atau sakit jiwa atau pikirannya, itu emang cenderung seperti sekarang ini, ditonjol-tonjolkan, diperlihat-perlihatkan. Kalau sakit malah begitu. Begitu, dia menunjukkan bahwa dia sehat, aku hebat. Nah, orang yang udah punya sindrom kayak begitu kan menunjukkan, orang yang misalnya sakit jiwanya kan menunjukkan, oh aku tuh orang sehat loh, aku. Jadi emang kebinekaan kita ini lagi sakit ya. Makanya perlu dirawat. Nah, cara ngerawatnya seperti itu. Nah, betul ini caranya. Nah, ini cara, kalau buat saya cara ngerawat yang malah justru bikin tambah sakit ini. Karena sebenarnya kebinekaan itu sudah tercipta atau terpelihara dengan baik di kalangan masyarakat secara luas, khususnya di grassroots. Permasalahan kebinekaan itu justru terjadi di kalangan menengah dan terutama di kalangan elit. Dan kalau mau dibilang yang merusak kebinekaan itu ya elit itulah, ya kan? Karena di kalangan grassroots ini riset saya punya riset itu kebinekaan itu masih sangat kuat. Toleransi masih terjadi. Masih sangat kuat. Nah itu kalau misalnya itu merembes ke bawah, seperti tetesan ekonomi pembangunan itu, ya lama-lama orang yang
paling parah sakitnya ini yang udah harus di ICU itu akan menciptakan sakit di kalangan rakyat. Mas Andra, kita bicara elit, sekarang saya sudah bergabung bersama saya malam hari ini ada elit yang kemudian pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Pak Sony Sumarsono. Selamat malam Pak Sony. Ya, malam, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Sony. Kalau kita bicara mengenai parade hari ini, Anda kita ketahui sudah berkomentar terkait dengan parade atau aksi hari ini. Tapi yang menjadi kontroversi atau pro kontranya adalah ada pelanggaran-pelanggaran terkait dengan peraturan Gubernur nomor 12 tahun 2016 sih Pak Sony. Apa yang kemudian menjadi perspektif Anda terkait hal ini? Saya kira dua hal aja saya memberikan komentar. Yang pertama, dari sisi substansi, saya kira bagus lah. Ya. Substansinya apa? Saya kira ini kan termasuk menjaga ya, merawat istilahnya tadi ya, merawat, jaga sama aja lah kebinekaan Indonesia, kemudian mengembangkan budaya dengan substansi tari-tari tradisional, semua budaya bangsa, semua suku, saya kira itu bagus lah substansinya. Saya tidak mendebat terkait dengan masalah itu. Ya itu bagus, kita mengakui memang tentang keindonesiaan ya, yang pertama itu. Yang kedua, ini dari perspektif regulasi, memang kami memberi izin kepada panitia dari aliansi kebangsaan, kemudian bebas dari atribut-atribut partai, itu komitmen mereka. Karena di Car Free Day kami sebagai gubernur kan harus mengawal peraturan gubernur ya nomor 6 tahun 2016. Isinya bahwa pasal 7-nya Car Free Day hanya bisa untuk kegiatan terkait dengan lingkungan, ya, kemudian seni dan budaya serta olahraga. Tapi yang ayat 2 tidak boleh kegiatan politik dan sara. Kegiatan seluruhnya bagus, partisipasi bagus, budayanya juga bagus, kami ikut senang. Cuma itu saja, dijumpai beberapa bendera partai politik. Itu saja yang kemudian sangat saya sayangkan, walaupun dari panitia setelah kami koordinasi, mereka sudah berusaha karena membludaknya massa sehingga mereka juga tidak mampu mengganti semua pakaian atribut partai menjadi kaos putih gitulah. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya mereka tetap banyak termasuk spanduk-spanduk, sebagian juga kami himbau untuk dilipat dulu di bis-bis itu dan seterusnya. Tapi kami terus saja tidak bisa menjangkau seluruh massa yang luar biasa banyaknya. Jadi itu saja dari segi regulasi saja yang kayaknya ya kami harus menegakkan peraturan gubernur, kira-kira gitu aja. Penegakannya seperti apa Pak ketika kemudian terlihat ada eskalasi yang seperti itu, kemudian pelanggaran terkait dengan atribut partai politik ini, kemudian apa yang kemudian dilakukan secara simultan oleh aparat Pak Sumarsono nih untuk bisa melakukan penegakan hukum terkait ini? Jadi pada jam 5, saya sudah jam 5, saya sudah berada di Car Free Day keliling dari Monas muter-muter. Sampai setengah 6 saya lihat bis sudah mulai masuk. Lalu kemudian di kawasan Monas saya ketatin tidak boleh beratribut partai. Ketika kemudian ada spanduk ada partainya, saya minta dilipat. Saya kira pasukan Satpol PP saya kerahkan mereka kemudian dilipat dan mereka maulah baru parkir masuk ke dalam. Ketemu lagi orang pakai kaos salah satu partai. Kemudian kita minta supaya kaosnya dibalik. Jadi kaos yang ke dalam dibikin keluar, jadi tidak kelihatan. Mereka sebagian mau, tapi ketika ketemu beberapa wanita pakai kaos begitu untuk membalik susah. Nah dia bilang, kami gimana Pak membaliknya ya, karena wanita dalamnya juga nggak pakai pakaian lain-lain, ya sudahlah. Akhirnya kita lepas, ada kesulitan, dan terakhir sesuai dengan janji panitia mereka akan mengganti kaos. Saya lihat namanya tim screening sudah cukup konsekuen. Dia ganti kaos putih sebagian tapi tidak seimbang dengan jumlah
yang memakai pakaian atribut termasuk bendera dan seterusnya. Baik, Pak Sumarsono, kalau dalam perspektif Anda dan sebagai pelaksana tugas gubernur, sebagai aparat pemerintah daerah, seberapa mengganggu sih Pak secara substansi kemudian ketika sebuah gerakan yang kita akui atau kita afirmasi sama-sama memang sangat perlu untuk merawat kebinekaan ini, kemudian ada atribut-atribut partai politik yang kemudian ada di sekitar situ, seberapa mengganggu sih Pak akhirnya menghilangkan substansinya kemudian? Ini bukan soal mengganggu atau tidak mengganggu. Ini soal penegakan. Ya. Ketika peraturan membicarakan seperti itu, maka kita sebagai pengawal kan menegakkan aturan itu saja. Oke. Ya kan peraturan izin. Jadi bukan soal substansinya. Ya, tinggal pilihannya dua, pergubnya yang diganti, ini diperbolehkan atau ininya yang kemudian tidak diperbolehkan, pergubnya terjalan. Jadi ini jangan disamakan antara normatif dan substansi. Itu diskusi lain lagi. Baik. Jadi ini adalah normatifnya mengatur kegiatan politik tidak boleh. Karena sejak mulai ada bendera-bendera tadi, mulai rambu-rambu, saya dikecam banyak orang di media sosial. Artinya ini bagaimana gubernur kok mengizinkan kegiatan dengan atribusi. Jadi ini dua kelompok yang ikut dan kelompok yang nggak ikut sama-sama semua kan nembaki gubernur. Nah, tegas, Iya. aturannya yang saya tegakkan. Ya. Walaupun saya paham secara substansi sangat bagus, ya dah. Kebinekaan Tunggal Ikaan saya setuju. Ini untukmu Indonesia. Saya kira-kira gitu. Saya berikan apresiasi lah. Baik. Pengembangan budaya, seni dan seterusnya saya berikan apresiasi. Cuma aturannya memang bunyinya begitu. Baik. Kalau memang begini boleh Car Free Day, ya nanti peraturannya harus kita ganti, kira-kira gitu. Baik, Pak Sumarsono, kalau kita lihat, kita belum tahu apakah eskalasi politik ke depannya ini akan semakin menurun usai aksi 212, kemudian aksi 412. Kita belum tahu ke depannya apakah akan semakin tensinya akan semakin menurun dan kemungkinan aksi-aksi serupa akan juga terus berlangsung di ibu kota, Pak Soni. Apa kemudian antisipasi dari Anda terkait dengan hal ini dan mengantisipasi, Pak, hal-hal yang kemudian kita takutkan mengancam kebinekaan, kemudian hal-hal kemudian seperti ini atribut-atribut partai politik ikut masuk kemudian ada di dalam aksi yang aksi moral yang damai ini tidak terjadi lagi, Pak. Saya kira gini, yang pertama ini pengalaman buat saya kan baru pertama kali kita melihat agenda ini bagus tapi cuma secara regulasi nggak ada. Ya. Karena itu ya nanti agenda-agenda Car Free Day saya kira tidak akan kita berikan izin untuk aktivitas-aktivitas yang seperti ini untuk agenda Car Free Day selama peraturan gubernur itu ada. Yang kedua, kalaupun tetap harus kita berikan izin, peraturan gubernur harus disesuaikan dulu. Artinya Car Free Day bebas digunakan untuk apa saja termasuk untuk agenda politik. Oke. Jadi kita soal pilihan itu pertama, tapi sementara selama pergubnya itu ada, kami secara konsisten akan kami jaga tidak mengizinkan aktivitas serupa. Ya, ini soal konsekuensi penegakan hukum saja. Yang kedua, kami memang tidak henti-hentinya seluruh aktivitas politik termasuk masa aksi yang kemarin November sampai ke 2 Desember, 4 Desember, pemerintah provinsi konsisten untuk memberikan pelayanan. Jadi konsep kami pemerintah provinsi bukan menghadapi demonstran atau unjuk rasa atau aksi apapun namanya, tapi memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka, sehingga mereka bisa memberikan layanan, menyampaikan aspirasi secara aman, nyaman, ya, dan baik lah. Saya kira itu intinya. Jadi kami konsepnya memberikan pelayanan kepada siapapun. Saya kira mudah-mudahan dengan demikian menjadi dingin dan sejuk, kira-kira gitu. Yang terakhir sekali Pak Sumarsono dari saya, Anda sebagai kepala daerah pasti mendapatkan banyak laporan intelijen atau laporan dari aparat Anda, terutama masyarakat juga. Anda melihat kalau kita lihat aksi kali ini bertujuan untuk merawat kebinekaan, kalau kata Mas Radar Pancadhana tadi ini tandanya keberagaman kita, kebinekaan kita sedang sakit. Anda melihat di ibu kota Jakarta misalnya, apakah persoalan pluralisme, keberagaman, kebinekaan, toleransi ini semakin menjadi masalah nggak sih? Kemudian perlu kita menjadi perhatian bersama-sama lebih dalam lagi untuk masalah ini gitu, Pak Soni. Terakhir. Begini, konteks merawat atau menjaga itu tidak selalu dikonotasikan sesuatu yang sedang sakit. Itu berbeda kalau saya. Tanaman misalnya, kita kan perlu merawat tanaman. Tanaman yang sudah bagus pun tetap kita rawat supaya tetap bagus dan semakin bagus. Tanaman yang bagus juga perlu kita jaga. Saya kira konteksnya, posisinya memang di satu sisi
itu ada potensial karena pluralis banget di Jakarta dengan dinamika seperti ini. Potensial kalau pemahaman ideologisnya, Bhinneka Tunggal Ika-nya itu tidak dipahami dan dijiwai dengan baik, itu keretaan pasti akan terjadi. Fenomena itu ada, ya. Namun demikian dalam konteks sekarang ini, kenapa kita dengungkan merawat Bhinneka Tunggal Ika, kemudian menjaga, bukan berarti kita sekarang itu tidak berbhinneka atau sudah sakit, tidak. Jadi tidak ada salahnya kapanpun tetap kita rawat dan kita jaga. Saya kira itu untuk menjaga jangan sampai terjadi keretaan ya. Jadi jangan sampai bosan kita merawat kebinekaan kita, Pak Sumarsono ya. Terima kasih. Sama dengan merawat tanaman, jangan pernah kita lelah untuk merawat tanaman. Baik. Kita subur. Baik, terima kasih Pak Sumarsono. Saya akan putus dulu hubungan dengan Pak Sumarsono, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih. Gubernur nih. Gimana Mas Radar? Harus dengar saya dulu juga. Monggo, ini masih dengar kok. Ya, harus dengar dulu juga nih. Ya, ini jangan dibandingkan kebinekaan dengan tanaman ya. Beda loh. Tanaman itu organisme yang tidak bernyawa, tidak bersuara dan tidak berpikir. Dan kebudayaan nggak bisa dianggap seperti itu. Kalau kita menganggap bahwa tidak ada masalah dengan kebinekaan pada masa kini, kita berdusta pada diri sendiri. Ternyata memang ada masalah. Indikasinya apa Mas Radar? Indikasinya terjadi kan. Bagaimana terjadi gontok-gontokan, terjadi tuduh-tuduhan, terjadi tuding-tudingan, terjadi aksi yang mencoba menunjukkan bahwa kita ini harus berbeda, harus beragam, jangan ada ras, sara dan yang lain-lainnya. Banyak ekspresi semacam itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebaliknya telah terjadi. Ya. Kita nggak boleh berdusta, kita nggak boleh menutupi. Saya harus diurutkan beberapa kasus mengenai itu, kan tidak perlu kan? Sebagai wartawan Anda sudah tahu itu semua kan? Jadi jangan mendustai itu, tapi merawatnya tidak dengan cara seperti itu. Bukan cara kita itu, menunjukkan bahwa kita kekuatan besar. Tari-tarian itu tidak. Kalau tari-tarian dan kebudayaan seperti itu, tarian dan kebudayaan bukan etalase yang dipajang-pajang semacam itu. Mereka bukan manekin-manekin yang turun. Mereka hidup di tengah masyarakat. Dia menjadi ekspresi kultural dan artistik dari masyarakat. Biarkan itu berkembang, tidak boleh panggung-panggungkan dengan cara semacam itu. Artinya begini, Saudara Didit, kalau saya pribadi, saya menegaskan saya tidak setuju dengan ekspresi semacam itu. Ini apa bukan yang ditunjukkan Mas Jerry dan kawan-kawan semua. Ini bukan cara kita. Kalau kita mau berdemokrasi dengan baik, bukan dengan cara seperti itu yang seperti dilakukan Turki, Korea, atau dan yang lain-lainnya. Kita punya cara yang berbeda untuk mengekspresikan jati diri dan kebinekaan kita yang sesungguhnya. Satu yang pertama adalah tunjukkan dalam perilaku. Kalau perilaku sudah menunjukkan kebinekaan yang sesungguhnya, itu akan menjalar kemana-mana. Bukan dengan kata-kata retorika dan pelantang-pelantang yang keras suaranya. Terima kasih, itu tadi perspektif dari, mudah-mudahan Pak Sumarsono masih mendengar semua kami harus memiliki perspektif di line telepon sana. Itu pesan-pesan dari budayawan kita Pak termasuk pejabat publik, pejabat partai, ketua pemuda harus punya perspektif. Saya akan tanya ke Mas Jerry lagi, Anda bisa nanggapin bahwa memang ini menarik sekali. Bagaimana kemudian kata Mas Radar, jangan berbohonglah pada diri kita bahwa kebinekaan kita sedang sakit. Anda juga merasa seperti itu, dan tapi kemudian cara-caranya dikritik malah justru menimbulkan simpati. Tapi lebih asik dijawabnya usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali saat ini. Jadi gimana nih, sudah banyak disentil oleh senior kita? Saya sepakat dengan Mas Radar, memang ya ada banyak soal ya, banyak tantangan. Nanti kita mau jawab sekarang atau? Silakan. Apa yang kemudian menjadi perspektif Anda, membuat kemudian Anda dan kawan-kawan partai politik terutama mau turun langsung kemudian merasa bahwa ini kebinekaan kita sudah betul-betul terancam nih? Apakah Bang Mulyadi dan kawan-kawan yang kemudian mengancam itu juga? Ya, jadi mungkin saya tanggapi tadi yang Pak Soni dulu ya. Bagus tadi yang ditanggapi, apresiasi sudah diberikan, dan juga tadi bahwa ada sedikit masalah regulasi ya yang memang diingatkan oleh Pak Soni ya, berlangsung dengan ada beberapa mungkin atribut partai yang mungkin itu miss di situ. Ya memang itu masukan baik, dan memang kalau memang itu terbukti melanggar ya silakan nanti kita lihat responnya seperti apa ya. Memang kalau kami dari panitia memang sudah mewanti-wanti supaya pada saat hari H acara yang berlangsung ini tidak menggunakan atribut partai politik ya. Tapi karena mungkin ya itu ada miskoordinasi di lapangan, mengendalikan massa yang begitu besar dan antusiasme dan semangat yang mungkin membludak sehingga ada sedikit miss di lapangan ya. Tadi yang Pak Radar katakan ya, itu saya pikir itu merupakan tantangan bagi kita semua ya. Merupakan challenge untuk kita semua, seluruh elemen masyarakat, bahwa memang
ada hal-hal tertentu ya, khususnya mengenai keberagaman, kebinekaan yang memang harus terus-menerus bagi saya, menurut saya dan menurut pandangan saya untuk terus diperhatikan. Itu pertama. Ya, apakah itu sakit atau tidak sakit, kita harus lihat lebih mendalam. Ya, tadi Pak Radar katakan perilaku. Ya, saya sepakat bahwa perilaku perbuatan ya itu harus diimplementasikan dalam unit yang paling kecil mungkin ya, mungkin dari keluarga, dari lingkungan, dari masyarakat sampai ke dalam tahap kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya pikir itu yang harus dipraktikkan sejak awal, sejak dini, yang sejak usia mungkin usia paling kecil. Apakah cara parade seperti ini dengan mengetalasekan tari-tarian kebudayaan nasional termasuk atribut-atribut partai politik itu juga bisa mengencourage orang untuk memberikan perilaku toleran? Ya, saya pikir itu kalau kita bicara masalah bisa menginspirasi, seberapa besar sih ya, ini tindakan Anda bisa menginspirasi masalah kita, persepsi gitu? ya, masalah reaksi ya, itu kan macam-macam ya, bagi kami, bagi Pak Radar, bagi Pak Mulyadi dan juga bagi masyarakat pada umumnya ya. Ya tentu ada merupakan sebuah aspirasi yang memang dirasakan oleh masyarakat untuk mengekspresikan diri dalam bentuk tarian, dalam bentuk kebudayaan, dalam bentuk panggung seperti tadi, dalam bentuk hiburan. Ya mungkin itu salah satu yang memang kita serap dan kita tunjukkan kepada publik bahwa ini salah satu cara. Ya bahwa ada cara lain saya sepakat, saya setuju. Ya tadi dibilang perbuatan dan perilaku. Saya pikir itu intinya. Inti bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang plural. Tapi Anda mengakui bahwa ada ancaman besar untuk kebinekaan saya kita? pikir kalau kita bicara ancaman ya mungkin dalam konteks ya, dalam konteks sosial politik ya, dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Eskalasi terakhir saja. Kalau bagi saya pribadi saya mengatakan itu tantangan ya, tantangan supaya kami semua ini masyarakat dari mulai elit politik ya sampai juga masyarakat yang tadi Pak Radar katakan grassroots ya, itu sama-sama juga aktif ya, sama-sama juga melihat bahwa kebinekaan keberagaman ini adalah suatu hal ya yang perlu itu diresapi dalam tingkah laku. Jadi dalam Anda tingkah rasa, perbuatan. Kesimpulannya Anda rasa tidak ada ancaman, tapi kemudian harus kita rawat. Saya pikir itu adalah merupakan tantangan yang semua elit, semua masyarakat, semua kelompok terlepas dari suku agama ras ya itu melihat sebagai hal yang serius. Ya, begitu. Berarti Bang Jerry tidak mau mengungkapkan bahwa memang ada ancaman yang besar terkait dengan kebinekaan, terkait dengan eskalasi terakhir, tapi ini harus menjadi tantangan. Kalau bagi saya pribadi merasakan itu tantangan. Saya akan tanya ke Bang Mulyadi, HMI melihat bahwa ada ancaman besar nggak sih untuk masalah kebinekaan dalam terakhir ya, eskalasi terakhir ini kemudian sampai akhirnya orang kemudian berlomba-lomba, kelompok masyarakat termasuk partai politik turun untuk berlomba-lomba menunjukkan bahwa kita bineka, kita bineka, kita bineka. Atau saya melihat begini, ada kesalahan dalam berpikir, kesalahan dalam menelaah setiap kejadian. Apa yang dilakukan oleh umat Islam dengan aksi 411, kemudian aksi bela Islam 1, aksi bela Islam 2 dan 3, ini sebenarnya kalau kita melihat secara jernih ini bukan ancaman kebinekaan. Ya, karena apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, oleh umat Islam, ini menuntut haknya sebagai warga negara Indonesia yang menuntut bahwa setiap orang yang bersalah harus diberi sanksi tanpa membeda-bedakan. Tidak ada membedakan apakah dia Islam atau Kristen, apakah dia Jawa, Cina atau Melayu, gitu ya. Semua mesti sama di depan hukum. Nah, yang salah dalam berpikir hari ini adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Radar bahwa perilaku kita, kebijakan pemerintah kita, apakah kebijakan pemerintah itu sudah membuat kita ini menjadi Bhinneka Tunggal Ika? Apakah sudah melihat seluruh warga Indonesia ini sama? Nah, ini yang berbeda hari ini, sehingga ada kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi. Itu yang mengancam keberagaman menurut Anda? Itu yang mengancam keberagaman. Ada ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ada ketidakadilan hukum. Ini yang mengancam bangsa Indonesia. Harus kita sadari bahwa Indonesia dalam ancaman. Saya sebagai generasi muda merasa terancam masa depan saya. Belum lagi generasi-generasi berikutnya dengan kondisi Indonesia hari ini. Hari ini siapa yang berkontribusi untuk kemudian membuat kondisi Indonesia kali ini sakit kalau kata Mas Radar? Dalam perspektif Anda juga mirip. Dalam kalau kita berbicara tanggung jawab, ini pemerintah yang punya tanggung jawab begitu besar. Tapi masyarakat juga punya kontribusi dalam membentuk itu semuanya. Tapi hari ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulasi-regulasi, sudahkah keberpihakan tersebut terhadap rakyat? Sudahkah regulasi yang dihasilkan ini berpihak pada rakyat-rakyat kecil yang jumlahnya begitu besar di Indonesia? Kita bicara keberagaman, Mas Mulyadi, apakah kalau tadi kebijakan politik ekonomi pemerintah kemudian Anda menganggap bahwa itu kemudian merusak atau mengancam keberagaman kita? Apakah elit-elit masyarakat juga, elit-elit misalnya elit-elit kelompok-kelompok sosial masyarakat juga ikut turut memperkeruh suasana dalam beberapa waktu terakhir atau justru malah ingin menyelamatkan keberagaman itu sendiri?
Nah, ini mestinya yang dijernihkan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam, umat Muslim, ini murni penegakan hukum, keadilan hukum terhadap Basuki Cahayapurnama. Bang Jerry tidak menuduh gerakan itu sebagai pengancam keberagaman kan, Bang? Tidak ada, Nah, memang tidak ada statement sama sekali. Tentang itu Anda kenapa sensitif sekali? Bahwa ada reaksi masyarakat. Media sosial begitu gencar. Ada reaksi masyarakat mengatakan jika Ahok dipenjara maka ini yang mau pecah dan segala macamnya. Nah, reaksi-reaksi inilah sebenarnya yang perlu diberikan edukasi oleh partai politik, oleh kita sebagai organisasi kepemudaan, oleh organisasi masyarakat begitu ya. Saya dengan teman-teman di organisasi mahasiswa, di situ ada kelompok Cipayung, ada dari Islam, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, ada Buddha dan yang lainnya. Nah, kita membentuk komitmen bersama bahwa Indonesia itu keberagaman. Bahwa kita multikultural, kita bineka dan tunggal ika, dan kita turunkan, kita komunikasi begitu intens dan ini kita turunkan ke bawah. Kita sampai di cabang berkomunikasi begitu baik, sehingga apa dengan cara-cara seperti inilah memberikan pemahaman pada rakyat, pada pemuda Indonesia bahwa bineka tunggal ika itu sudah final, keberagaman kita sudah final, tidak bisa diganggu gugat karena kalau tidak beragam itu bukan Indonesia. Dan sekarang tidak ada ancaman serius terkait tidak keberagaman. ada ancaman serius bahwa ada kerikil-kerikil kecil itu iya. Tapi inilah yang harus terus diberikan pemahaman kepada rakyat kita. Sehingga ini akan terawat sampai kapanpun. Sebelum ke Mas Radar, Bang Jerry untuk bisa menutup sekaligus menjawab apa yang kemudian diresahkan oleh kawan-kawan. Saya pikir tadi yang disampaikan oleh Bang Mulyadi, Pak Radar ya, bahwa masalah kemajemukan ini saya simpulkan ya, ini bukan hal yang kita harus perhatikan ya. Bahwa itu kalau bagi saya pribadi adalah tantangan ya kan. Dan tadi Bang Mulyadi juga bilang kan semua aksi-aksi saya pikir itu baik ya, aksi-aksi yang dari aksi bela Islam 1, 2, 3 sampai 412 ya, semua saya pikir itu adalah bagian dari aspirasi masyarakat ya, apapun kelompoknya, apapun kepentingannya untuk disampaikan kepada publik ya. Jadi saya pikir itu dilindungi dalam undang-undang dan sah dalam demokrasi. Jadi saya pikir itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan memang itu yang harus ditunjukkan kepada publik bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya keberagaman ini yang memang harus kita terus ingatkan kepada publik bahwa jangan sampai kita ada perbedaan pendapat, kita ada perbedaan dari suku, agama, ras dan lain-lain, itu menyebabkan perpecahan. Itu yang kita menghindari. Ada sisakan nggak dari gerakan teman-teman Mas Mulyadi? Tidak ada sama sekali. Saya pikir itu semua merupakan gerakan yang saya pikir ya murni untuk menyampaikan aspirasi, dan itu sah dalam demokrasi. Tidak ada masalah selama itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan prosedur, tertib, aman, dan tidak ada potensi untuk menimbulkan konflik. Ya. Jadi saya pikir semua aksi dari mulai aksi yang tadi saya sebutkan kan, bela Islam 1, 2, 3 sampai juga ke 412 sampai mungkin nanti ke depannya ada aksi-aksi, silakan saja. Saya pikir justru harus banyak aksi-aksi untuk mempertunjukkan bahwa kita ini aktif, masyarakat ini aktif, pemerintah juga nggak lupa, pemerintah juga aktif, sama-sama aktif, sama-sama perlihatkan kepada masyarakat bahwa kita peduli dengan bangsa, kita peduli dengan keberagaman, kita peduli dengan seluruh kepentingan masyarakat. Sebelum ke Mas Radar, Mas Mulyadi, terakhir akan ada aksi-aksi lain untuk kemudian menandingi lagi kemudian 412 ini dari kawan-kawan misalnya. Anda kan tidak menandingi, tapi mungkin Bang Mulyadi mau menandingi. Yang pasti kalau menandingi sih tidak, kita konsisten saja mengawal proses hukum ini. Kalau proses hukum, keadilan, saya sebagai mahasiswa, tugas saya adalah check and balance, mengingatkan pemerintahan. Karena tanpa diingatkan, pemerintahan ini akan berjalan stagnan. Nah, maka kalau ada pasti ada aksi lagi, kalau dari kami pasti ada aksi lagi. Apakah persoalan Ahok atau persoalan-persoalan yang lainnya, sampai tercipta kemakmuran. Tapi kalau yang lainnya, saya kira selama kasus hukum Ahok belum ditegakkan, belum tercapai keadilan masyarakat, saya kira aksi-aksi ini akan terus jalan. Anda cocok sekali jadi ketua PBHMI diplomasi. Mas Radar, ini apa yang dipertontonkan oleh elit politik, kelompok elit-elit sosial? Tadi Anda katakan sudah sakit, kasih antibiotik apa ya supaya bisa sehat lagi? Untungnya saya bukan anggota partai atau ketua ormas ya. Jadi nggak ada diplomasi. Saya ngomong terus terang aja. Ya, silakan, kita terus terangnya begini ya. Secara jujur, yang paling kita persoalkan tuh bukan soal perbedaan kultural tadi ya. Syarat itu kultural. Tapi sebenarnya perbedaan secara demografis. Siapa orang yang punya lebih, siapa yang orang punya kurang. Nah, persoalan kultural tadi itu dijadikan alat atau arsenal untuk menciptakan perbedaan ini. Untuk melakukan pertempuran di tingkat ini. Sebenarnya ini, pertempuran ini adalah pertempuran sistemik dalam demokrasi, kapitalisme, dan hukum. Yang notabene secara kultural tidak di sini. Ini milik orang lain semua. Nah, jadi kultur yang dimiliki secara primordial oleh kita ini dimanfaatkan oleh produk-produk
importik ini. Ngerti nggak? Ini jujurnya begitu. Import ini apa deh Mas? Loh, Seperti apa? kapitalisme, demokrasi, sistem hukum kontinental dan Anglo-Saxon itu bukannya Import imported. semua ya. Bagaimana, Bos? Itu kita gunakan dengan cara memperalat ini. Tapi sebenarnya problemnya di sini. Ini jujurnya kita. Marilah kita jujur secara terbuka kepada masyarakat. Jangan diganggu lagi mereka yang sudah berdiam di kultur ini. Mereka disentuh, mereka diganggu oleh 3 sistem ini, tapi mereka tetap di sini. Nah, jangan diganggu lagi. Saya pikir stop aksi-aksi itu. Biarkanlah masyarakat damai dalam kehidupannya, dalam budaya yang Uya pelihara selama ribuan tahun diwariskan oleh nenek moyang. Dan kita yakin bisa menyembuhkan masyarakat, kultur kita bisa justru menyembuhkan grassroots sakit itulah itu yang sendiri. akan menyembuhkan sakit itu Baik. dengan dirinya sendiri. Jadi nggak perlu dikasih antibiotik lagi Bang Mulyadi. Nggak Bang perlu, Jerry, kita masyarakat antibiotiknya kita ada dalam kehidupan bisa tradisi itu. menyembuhkan diri kita masing-masing. Ya, Terima sedikit kasih dari saya, sedikit, Bang Jerry, ya. waktu kita tidak banyak lagi, sudah hampir habis. Terima kasih Bang Jerry atas perbincangannya, Mas Mulyadi. Terima kasih Mas Radar, thank you atas perspektif yang sangat jujur malam hari ini.